Kita mulai yang pertama, penyidik Polda Metro Jaya memanggil pemimpin FPI Rizik Syihab Munarman dan Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir sebagai saksi dalam kasus dugaan makar. Ribuan massa FPI akan mengawal kedatangan ketiganya. Ribuan pendukung Front Pembela Islam atau FPI mengawal kedatangan Rizik Syihab dan Munarman serta Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemufakatan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. Kapolda Metro Jaya sebelumnya telah mengimbau ketiganya untuk datang tanpa membawa massa demi keamanan. Ternyata massa FPI hari ini tetap turut serta mengawal kedatangan ketiganya. Petugas kepolisian dan prajurit TNI dari berbagai satuan pun telah disiagakan di sejumlah titik di sekitar Mapolda Metro Jaya. Kasus dugaan makar mulai bergulir sejak 2 Desember 2016. Saat itu, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Sejumlah tokoh yang ditangkap diantaranya Firza Hussein, Kiflan Zen, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Eko, Alvin, Rahmawati Soekarno Putri, dan Ahmad Dhani. Mereka dibebaskan kembali. Namun Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar tetap ditahan. Pada 31 Januari 2017, polisi kembali menangkap Firza Hussein di rumah orang tuanya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Firza langsung dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Polisi menduga ada indikasi adanya aliran dana untuk makar melalui Firza. 1 Februari 2017, tim kuasa hukum Firza Hussein mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Namun, mereka tidak diizinkan masuk karena jam besuk sudah habis. Kuasa hukum Firza menyayangkan penangkapan kliennya saat Firza telah berencana memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus makar. Saudari dan orang rumahnya itu tidak bersedia sebelum acara datang. Akhirnya kita datang. Setelah datang, ditunjukkan surat penggeledahan sama penangkapannya. Langsung mereka masuk dan kepolisian ada sekitar 7 sampai 10 orang. Pakaian preman, pakaian dinas, yang disangka terkait apa? Terkait makar. makar ya. Nama Firza Hussein belakangan santer dibicarakan di media sosial dan dikaitkan dengan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia. 2.000 pendukung Front Pembela Islam mengawal kedatangan Rizik Syihab Munarman dan juga Bahtiar Nasir ke Mapolda Metro Jaya. Ketiganya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan makar. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Kita segera bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Dea Kartika. Dea, selamat siang. Bagaimana pemeriksaan Rizik Syihab Munarman dan juga Bahtiar Nasir sampai dengan siang hari ini? Selamat siang Tiffany, betul sekali bahwa hingga saat ini pemeriksaan terhadap 3 orang yaitu Bahtiar Nasir, kemudian Munarman dan juga Rizik Syihab masih terus dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan tadi ketiganya datang ke Mapolda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pihak yang pertama kali datang adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yaitu Bahtiar Nasir, kemudian disusul juru bicara FPI Munarman, dan yang terakhir datang adalah Imam Besar FPI Rizik Syihab. Tadi 2 dari 3 saksi yang sudah hadir di Mapolda Metro Jaya memberikan keterangan pers, yaitu Rizik Syihab dan juga Bahtiar Nasir. Keduanya membantah terlibat kasus dugaan pemufakatan makar dengan tersangka Rahmawati Soekarno Putri. Meskipun mereka membantah, namun mereka mengiyakan bahwa pernah bertemu beberapa kali dengan tersangka Rahmawati Soekarno Putri, namun sama sekali tidak membahas soal adanya upaya pemufakatan makar. Mereka hanya berbicara soal aksi 411 dan aksi 212. Meskipun ada bantahan dari kedua saksi yang hari ini hadir, yaitu Rizik Syihab dan juga Bahtiar Nasir, namun polisi akan terus mendalami apakah ada kaitannya ketiga orang saksi ini dengan kasus dugaan pemufakatan makar yang saat ini sudah mulai terus didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan sudah ada 7 orang tersangka dan 4 diantaranya sudah ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. 1 tersangka lagi yang kemarin sudah ditahan yaitu Firza Hussein. Tadi kami sempat berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Dirinya membenarkan bahwa polisi akhirnya menangkap Firza Hussein dan kemudian menahan Firza Hussein karena ada upaya yang tidak kooperatif dari Firza Hussein, sehingga melalui keputusan subjektif dari penyidik, kemudian penyidik
Polda Metro Jaya menahan Firza. Kita masih tunggu bagaimana hasil pemeriksaan ketiga saksi ini, akankah muncul fakta-fakta baru dan tersangka-tersangka baru dalam kasus ini, Tiffany. Ya, Dea, mengawal jalannya pemeriksaan pada hari ini, sekitar 2.000 massa atau para pendukung dari Front Pembela Islam juga hadir mengawal pemeriksaan dari Rizik Syihab, Munarman dan juga Batiar Nasir. Bagaimana keadaan di sana? Apakah pengawalan dari massa Front Pembela Islam ini cukup kondusif ataupun lancar, artinya tidak mengganggu keamanan dan juga lalu lintas yang ada di sekitarnya? Tiffany, meskipun hujan mengguyur di sekitar Mapolda Metro Jaya, namun itu tidak mengurungkan niat para pendukung dari kedua organisasi masyarakat, yaitu dari Front Pembela Islam dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Mereka sudah hadir di depan Mapolda Metro Jaya untuk melakukan orasi, dan baru saja mereka selesai melakukan salat Jumat, dan maksud kami salat berjamaah, dan mereka hadir di depan Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka berjalan dari arah Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan menuju ke Mapolda Metro Jaya untuk mengawal kehadiran dari 3 orang yang mereka dukung ini. Dan memang dari pantauan kami di sini tidak ada rekayasa lalu lintas seperti penutupan arus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Meskipun kemacetan terjadi, namun Polda Metro Jaya memutuskan untuk tetap membuka arus di depan Mapolda Metro Jaya, yaitu tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Kami melihat masih ada kendaraan pribadi dan juga bus Transjakarta yang melintas di depan Mapolda Metro Jaya. Jadi himbauan bagi Anda yang ingin melintas tepat di depan Mapolda Metro Jaya, Anda harus berhati-hati karena di sini cukup banyak massa dan ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di depan sini. Tiffany. Baik, Dea Kartika, produser lapangan CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda.